Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar, naam. Abu Bakar yang orang lembut jamaah, orang kaya Abu Bakar, orang baik di kota Mekah. Suatu hari Abu Bakar berdiri di Masjid Al-Haram sana, berkhutbah. Ya udah terang-terangan sekarang, nggak ada sembunyi-sembunyi. Beliau pun mengajak orang-orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadarabahul musyrikun. Itu dipukulin Abu Bakar sama orang-orang musyrik. Dan di antara yang memukul dia itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Dipukulin Abu Bakar di wajahnya dengan 2 sandal. Wajahnya dipukulin jamaah. Hatta ma yu'raf wajhuhu min anfi. Sampai hidungnya nggak tahu dari wajahnya di mana hidungnya dia. Artinya dipukul benar-benar jamaah. Bukan cuma didorong jatuh, bukan. Sampai seperti itu Abu Bakar mendapatkan gangguan dari mereka. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ceramah di Kufah, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Man asya'un nas?" Siapa orang yang paling pemberani? Kata orang-orang, "Anta, engkau orang yang paling pemberani." La, walakinnahu Abu Bakar. Abu Bakar. Pernah satu kejadian, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disakitin oleh orang-orang musyrik, mungkin dicekik, yang bela cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan Abu Bakar dipukulin oleh orang-orang musyrikin sampai dibawa ke rumahnya. Ketika Abu Bakar sampai pingsan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, engkau tahu orang pemberani itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jangan dipikir orang pemberani itu yang gagah ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ketika Abu Bakar sadar dari pingsannya, dia tanya, "Kaifa Rasulullah SAW?" Gimana kondisi Rasulullah SAW? Itu ibunya Abu Bakar bingung sama anaknya. Engkau tahu tuh orang yang bikin engkau sampai dipukulin kayak gini, engkau tanya tentang dia. Kata dia, "Iya Umma. Gimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang terjadi? Ketika beliau sudah dakwah terang-terangan, maka sebagian sahabat disiksa. Uthman bin Affan disiksa oleh kaumnya. Zubair bin Awam disiksa oleh kaumnya. Ini bukan budak. Kalau yang budak jangan ditanya. Yang orang-orang terhormat keluarganya nggak terima. Dan itu terjadi. Kita nih di masa sekarang ini, kita belajar ini, sejarah itu berulang. Kita pun yang belajar Islam yang benar akan dimusuhi, nah, bahkan akan diusir. Nah, Mus'ab bin Umair ketika ketahuan dia itu masuk Islam, maka semua kenikmatan yang pernah diberikan oleh ibunya diputus, nggak ada lagi. Nggak ada lagi nafkah, nggak ada lagi uang saku, tidak ada. Zubair bin Awam, Uthman bin Mad'un itu sampai diikat sama paman-pamannya, diikat kemudian diasapi. Kalau sekarang itu ada gas air mata, dulu belum ada gas air mata. Jadi diasapin beneran, itu orang digantung, diasapi supaya meninggalkan. Pamannya cuma, "Ana nggak minta banyak sama inti, kau tinggalkan Muhammad," kata dia. "Wahai paman, sampai mati aku tidak akan meninggalkan Muhammad." Ummu Syari, seorang wanita, ketika ketahuan dia masuk Islam, suaminya udah berangkat nih, dia masih di kampungnya, Allahu Akbar, disiksa oleh kaumnya, diikat, dikasih makan roti, dikasih minum madu, dan tidak dikasih air. Antum coba nanti pulang dari sini, makan roti, minum madu, jangan minum air. Itu sama kaumnya 3 hari 3 malam. Pikir kaumnya sudah mati, ternyata masih hidup. Masih hidup. Dan dia tetap bertahan, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tetap jamaah. Kita ini sekarang nggak seperti mereka mempertahankan la ilaha illallah. Udah aman gitu. Kita masih malas-malasan beragama. Setelah 3 hari, Allah berikan rahmah kepada Ummu Syarik. Allah kasih air. Sampai kaumnya itu melihat Ummu Syarik habis minum,
Dia lihat, kau buka kantong-kantong air kita, katanya. Dia lihat ternyata semua kantongnya masih terikat. Akhirnya kaumnya yang menyiksa itu masuk Islam semuanya. Bayangkan, satu wanita menyebabkan kaumnya masuk Islam. Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat, dia seorang budak yang kerjanya pandai besi. Dia pernah bikin pedang buat Al-As bin Wa'il. Maka dia minta, bayar kau gitu. Apa kata Al-As bin Wa'il? Aku akan bayar kalau kau kufur. Bayangkan. Mau dikasih fulus kalau kau kufur dengan Muhammad. Apa katanya Khabbab bin Arat? Aku tidak akan kufur sampai kau mati. Kalau kau pun dihidupkan kembali, kau dimatikan kembali, aku tidak akan kufur. Apa yang dilakukan oleh kaum? Disiksa Khabbab bin Arat. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, bagaimana ketika engkau dulu baru masuk Islam tuh? Bagaimana perjuanganmu? Supaya kita sadar, kalau kita sekarang menegakkan Islam, nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Khabbab pernah cerita, aku dulu itu ditelanjangin, ditarik rambutnya, karena rambut orang-orang dulu panjang-panjang, ditarik rambutnya di pasir. Setelah itu aku diletakkan api panas, dibakar punggungku sampai api itu mati karena kering punggungku. Akhirnya Khabbab dibuka punggungnya semua Khabbab, diperlihatkan kepada sahabat-sahabat. Ini pada masa Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah melihat punggung orang yang lebih buruk dari punggungnya Khabbab. Kenapa dia dibakar? Karena la ilaha illallah. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, satu keluarga budak. Sumayyah budak, suaminya Yasir budak, anaknya Ammar budak semuanya. Disiksa, diletakkan di tanah, diikat, dipukulin, dipaksa keluar dari Islam. Tetap mereka mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Sumayyah ditusuk dengan tombak di kemaluannya sampai tewas. Demi la ilaha illallah. Kita nggak sampai kayak gitu mengamalkan Al-Quran. Mereka ingin membaca Al-Quran terang-terangan, tapi dilarang. Itu siksaan yang dihadapi oleh Rasul oleh para sahabat Nabi. Dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Baca tuh sejarah. Supaya tatkala kita mendapatkan ujian dalam menegakkan agama Allah ini, kita mengatakan nggak seberapa. Baru kayak gitu. Belum sampai berdarah-darah. Nabi SAW mau dibunuh oleh kaumnya. Iya.